Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Ya, di mana sebenarnya kita telah menggunakan bilangan berpangkat, akar, dan logaritma itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita melaju pada materi kali ini, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui penggalian informasi dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menganalisis penerapan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Yang ketiga, menjelaskan konsep bentuk akar. Yang keempat, menganalisis penyelesaian operasi aljabar bentuk akar. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk persamaan eksponen. Yang keenam, menganalisis penyelesaian persamaan eksponen. Yang ketujuh, menjelaskan konsep logaritma. Yang kedelapan, menganalisis penerapan sifat-sifat logaritma dalam penyelesaian masalah logaritma. Dan melalui latihan, peserta didik dapat yang pertama, memecahkan penyelesaian permasalahan bilangan berpangkat. Yang kedua, memecahkan penyelesaian penyederhanaan bentuk akar. Yang ketiga, menyimpulkan himpunan penyelesaian persamaan eksponen. Dan yang terakhir adalah memecahkan penyelesaian permasalahan logaritma. Jadi yang kita pelajari di bilangan berpangkat ini yaitu ada bilangan berpangkat tadi, bentuk akar, dan logaritma. Nah, untuk apa sih sebenarnya bentuk bilangan berpangkat itu? Nah, yang akan kita pelajari di sini ada di peta konsep. Di peta konsep itu kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat eksponen yang meliputi perkalian eksponen, pembagian eksponen, perpangkatan eksponen, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Yang keenam, bilangan berpangkat 0. Yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Dan yang terakhir adalah bilangan berpangkat pecahan. Kemudian di dalam bentuk akar, kita akan belajar mengenai definisi bentuk akar, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, yang ketiga adalah mengoperasikan bentuk akar. Dan yang terakhir adalah logaritma, yaitu pengertian logaritma dan sifat-sifat logaritma. Apa saja sih? Yuk, kita lihat materi kali ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah misalkan adalah seorang astronom yang sedang mengamati berbagai benda luar angkasa. Pernahkah kalian mengetahui, apakah kalian tahu bagaimanakah seorang peneliti atau astronom menghitung masa-masa benda di luar angkasa selama ini? Padahal benda-benda luar angkasa ataupun planet ataupun meteor, ya kan, itu sangat-sangat jauh dari bumi. Bulan pun sangat jauh, yang kita tahu bahwa bahkan berjuta-juta kilometer. Nah, ternyata mereka memisalkan masa matahari dapat dihitung jika diketahui jarak planet dari matahari, yaitu dengan menggunakan rumus M4P 4pi kuadrat, ya kan? 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per GT kuadrat. Dengan M merupakan masa matahari dan R merupakan merupakan jarak planet dari matahari dan T adalah periode planet matahari mengelilingi matahari. Sedangkan G merupakan konstanta gravitasi, yang kita tahu konstanta gravitasi yaitu 6 kali 6, 7 kali 10 pangkat min 1, nm kuadrat kg min 2 ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ternyata diperlukan kemampuan mengoperasikan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan konsep logaritma. Nah, berdasarkan beberapa contoh permasalahan tersebut, terlihat bahwa pengetahuan tentang operasi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelajarilah materi berikut dengan seksama agar dapat diperoleh manfaat yang besar. Jadi dari rumus ini pun terlihat ya, di sini ada bentuk akar. Ya, di sini ada bentuk akar nih. Pangkat. Maksud saya ini adalah bentuk pangkat. GT kuadrat. GT kuadrat itu adalah sebuah pangkat, yaitu pangkat 2. Nah, mari kita lihat ya di materi selanjutnya.
Kita masuk ke bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu jika A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan positif, maka N dapat dari A ditulis menjadi A pangkat N. Nah, tadi seperti R kuadrat, T kuadrat ya kan. Nah, ini bentuk dari A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. Jadi, ini A pangkat N, ya kan? A pangkat N itu A kali A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak N. N itu adalah dari pangkatnya. Dari pangkatnya ya. Kemudian, A pangkat N itu dibaca A pangkat N. Ya, seperti yang sedang saya katakan itu A pangkat N. Dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar dan N disebut pangkat atau eksponennya. Jadi N-nya inilah yang disebut pangkat. Nah, bilangan berpangkat ya, berpangkat atau eksponen sama saja. Bilangan berpangkat atau eksponen itu sama. Jadi pangkat itu sama saja dengan eksponen. Oke, dan kemudian jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka N dari A tadi ya, seperti yang tadi kita lakukan itu tadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai A sebanyak N ya. Nah, sifat-sifatnya tadi yang pertama adalah perkalian eksponen. Masih ingat kalau perkalian eksponen itu perkalian kan ada tanda silang ya kan? Nah, itu seperti apa sih ya kan? Perkalian eksponen, mari kita lihat. Jika A bilangan real dan M dan M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. Di mana A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A plus M, A pangkat M plus N. Jadi nih, lihat. Ini ada A pangkat M kali A pangkat N. Ternyata yang dijumlahkan adalah pangkatnya saja. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 dipangkatkan berapapun, hasilnya ya benar. Jadi 0 dipangkatkan berapapun, nanti hasilnya adalah 0. Jadi A tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang berubah hanyalah nanti adalah pangkatnya, karena pangkatnya yang dijumlahkan. Ingat ya, hanya pangkatnya yang dijumlahkan ini. Pangkatnya M dan N menjadi M plus N. Nah, contohnya, ini terlihat bahwa 1/3 pangkat 2 dan 1/3 pangkat 3. Jadi A-nya itu sama. Jika A-nya sama, maka ya, jika ininya sama, maka tinggal dipangkatkan saja, dijumlahkan saja pangkatnya, yaitu menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 pangkat 5, karena 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 5. Sehingga dihasilkan menjadi 1/243. Maksudnya adalah jadi 1/3 kuadrat ya kan? Kali 1/3 pangkat 3 tadi. Nah, yang dijumlahkan tadi kan 1/3, karena ini sama, maka menggunakan rumus perkalian eksponen yaitu 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1/3 pangkat 5. Yang dimaksud adalah kenapa hasilnya 1/2 pangkat 3, yaitu 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Ini banyaknya adalah 5 dan ini juga banyaknya adalah 5. Sehingga menjadi 1 dikalikan ya kan, 1 kali 1 semuanya adalah 1 dan hasilnya adalah 243. Paham ya? Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah 10 kali 10 pangkat 6. Apa sih yang dimaksud dari 10? Nih ya, di sini ada kata 10. Jadi ada kata 10 kali 10 pangkat 6. Kenapa tiba-tiba 10 pangkat 1 plus 6? Jadi di
Walaupun ini angka 10, ternyata itu mengandung pangkat, yaitu pangkat 1. Dan kali 10 pangkat 6. Nah, bisa kan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ini sama ya kan. Untuk A, ini A-nya itu adalah 10. Dan ini juga sama ya, 10. Karena sama, maka menggunakan perkalian eksponen, yaitu menjadi 10 pangkatnya saja yang dijumlah 1 plus 6, yaitu 10 pangkat 7. Ya kan? 10 pangkat 7 itu adalah 10 juta, ya kan? 10 pangkat 7 berarti nolnya ada 7. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu min. Jika A-nya min, apakah sama? Tentu saja sama. Yang penting ininya sama loh. Nah, ininya itu sama, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. Jadi, menjadi pangkat 2 plus 3, ya kan? Menjadi min 2 pangkat 5. Min 2 pangkat 5, oh iya, ini harusnya adalah min 32, sorry. Jadi, min 2 pangkat 5 itu kan harusnya min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5 ya kan. Ini kali ini sama dengan 4. Ini kali ini 4. Dan kali min 2 harusnya adalah 16 kali min 2 hasilnya adalah min 32. Oke. Ini harusnya adalah min 322. Ya, ini salah, harusnya adalah min 32. Oke, kita masuk ya ke berikutnya. Sifat yang berikutnya adalah pembagian eksponen. Jika A bilangan real dan M dan N merupakan bilangan bulat positif. Jadi, M dan N itu adalah bilangan bulat, harus bilangan bulat positif ya. Serta M harus lebih besar daripada N. Maka jika M lebih besar dari N, maka pembagian berpangkat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat M per A pangkat N. Nah, ternyata tadi jika perkalian tadi adalah dijumlahkan, ya kan? A pangkat M itu menjadi A N plus M. Ternyata jika dibagi adalah menjadi dikurangi. Lihat ini ya, ada pengurangan di sini. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya 0, sini 0 juga sama, hasilnya 0. Ya kan? Apalagi jika berada di bawah ini tidak boleh sama dengan 0 karena nanti akan menjadi bilangan tak terdefinisi. Nah, contohnya adalah ini ada suatu variabel berpangkat 8, yaitu B pangkat 8 per B pangkat 3. Nah, kita buktikan ya, apakah hasilnya jika menggunakan rumus ini berarti kan, ini, kita menggunakan yang biasa saja dulu ya, yaitu B pangkat 8, berarti B-nya ada 8 dan B-nya ada 3. Lalu kita coret satu persatu. Nah, kita coret, ya kan? Kita coret lagi. Nah, ternyata hasilnya tinggal B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tinggal 5. Ini tinggal 5. Ternyata B pangkat 5. Apakah sama dengan yang rumus atas ini? Ternyata itu sama ya. B pangkat 8 per B pangkat 3 sama dengan B pangkatnya itu dikurangi menjadi 8 min 3, tinggal menjadi B pangkat 5. Atau mungkin lagi misalkan 4 pangkat 2 ya kan per 4 misalkan itu. Nah, kita menggunakan rumus itu berarti 4 2, karena ini 4 itu aslinya ada 1, maka dikurangi 1 menjadi 4 pangkat 1 atau 4 sama dengan ya ini 4 juga ya kan. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah perpangkatan eksponen. Jika A bilangan real dan M dan N bilangan bulat positif juga, maka perpangkatan eksponen adalah sebagai berikut. Nah, untuk perpangkatan eksponen adalah A pangkat M, tapi dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ada double pangkat di sini, menjadi dikalikan. Kalau seperti ini bentuknya, maka pangkatnya saja dikalikan. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ingat, apapun
0 dipangkatkan apapun hasilnya juga 0. Karena kan 0 kali 0 kali 0 kali 0 terus. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. 1/3 pangkat 1/4 kali 4 menjadi, ini 5 maksudnya. Sorry. Ini 5 pangkat 1/4 kali 4 menjadi 5 dan pangkatnya dikalikan 1/4 kali 4 sama dengan, ini kan dicoret. Nah, ini dicoret menjadi 5 pangkat 1 sama dengan 5. Kemudian ini 81 3/4. Nah, ternyata 81 ini adalah perpangkatan dari 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 ya kan ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ternyata adalah 9 kali 9 adalah 81. Nah, 81 ya kan, maka 3 pangkat 4 kali dipangkatkan lagi tadi 3/4 sehingga menjadi 3 pangkat 4 kali 3/4. Nah, 4-nya ini bisa dicoret sehingga menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 9. Baik, kita mulai dari perpangkatan yang berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih dari bilangannya. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan didefinisikan sebagai berikut. A kali B pangkat M itu menjadi A pangkat M dan B pangkat M, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Di sini ada 3 kali 5 pangkat 7. 3 itu sebagai A dan 5 itu sebagai B, dipangkatkan M-nya itu adalah yang 7 ini. Sama dengan menjadi berarti 3 pangkat M ya kan tadi, berarti 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Nah, bagaimana yang nomor 2? Untuk yang nomor 2 adalah 3 kuadrat kali 5 kali 2 pangkat 4. Nah, ini kan 2 atau lebih. Nah, di nomor 2 ini ternyata ada 3 bilangan, ya kan? Ada 3 bilangan. Nah, kenapa hasilnya bisa 3 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 dan 2 pangkat 4? Karena di sini kan 3 kuadrat kali 5 kali 2 pangkat 4. Nah, kita jabarkan satu persatu. Jadi 3 kuadrat, tapi dipangkatkan 4 lagi. Kali 5 pangkat 4, ya kan? Kali 2 pangkat 4. Nah, sesuai aturan yang sebelumnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 menjadi 3, 2 kali 4 dikali 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 dan 2 pangkat 4. Sama kan dengan ini. Nah, maka sama. Kemudian berikutnya, perpangkatan bilangan pecahan. Perpangkatan bilangan pecahan. Jadi ada 2 bilangan juga, A dan B yang merupakan bilangan real, dan M dan N bilangan bulat positif, maka perpangkatan bilangan pecahan didefinisikan sebagai berikut. Nah, A per B pangkat M. Maka yang berpangkat itu tidak hanya yang atas, tetapi yang bawah juga dipangkatkan dengan M-nya. Jadi menjadi A pangkat M per B pangkat M. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Nah, untuk contoh yang nomor 1, ya kan? Untuk nomor 1 ini terbalik. Ya, kalau untuk nomor 1 ini itu berasal dari A pangkat M dan B pangkat M, ya kan? Bentuknya adalah seperti ini. Tadi 100 pangkat 4 per 50 pangkat 4. Sama kan bentuknya. Nah, ternyata kita bisa balik juga, ya kan? Menjadi A pangkat M per B pangkat M ini menjadi A per B pangkat M. Dibalik juga boleh. Nah, ini juga bisa dibalik menjadi 100 dibagi 50 pangkat 4. 100 dibagi 50 berapa hasilnya? 2. Dan masih ada pangkat 4 menjadi 16. Nah, bagaimana untuk yang nomor 2? Untuk yang nomor 2, ini ada AB kuadrat. Ini sebuah aljabar, ya kan?
terus per C pangkat 5 dan D pangkat 12. Bagaimana caranya? Untuk ini adalah sama, satu per satu tidak apa-apa. Menjadi A kali 4, ya kan? A pangkat 4, B pangkat 2 kali 4, per C 5 pangkat 4, ya kan? Dan D pangkat 12 kali 4. Hasilnya adalah A pangkat 4 kali B pangkat 8 per C pangkat 20 dan D pangkat 48. Oh, ternyata ini harusnya adalah 20 ya. Harusnya adalah A pangkat 4, B pangkat 8 per C pangkat 20 kali D pangkat 48. Untuk bilangan berpangkat 0, nah ini tadi. Apabila suatu A bilangan real, maka pangkat bilangan 0 didefinisikan sebagai berikut. Sebuah bilangan dipangkatkan 0, semuanya adalah 1. Mau 100.000, pangkat 0, hasilnya juga 1. Pokoknya semua 0,001, pangkatkan 0, hasilnya juga 1. Baik. Kemudian kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu bilangan berpangkat negatif. Apa sih bilangan berpangkat negatif? Tadi kan dari tadi kita berpangkat positif. Nah, sekarang yang ada tanda negatifnya. Apakah lebih susah? Tentu saja tidak kalau kita mengetahuinya. Nah, untuk berpangkat negatif ini adalah 1 per A pangkat M. Jadi menjadi ke bawah atau menjadi penyebut. Nah, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 5 pangkat min 1 menjadi 1 per 5. 5 di sini sebenarnya punya angka 1, tapi tidak terlihat, ya kan? Nah, kemudian untuk yang ini adalah 10 bagi 10 pangkat min 6, itu sama saja dengan 10 1 min 6, ya kan? Sama dengan 10 pangkat min 5, atau kita bisa menyebutnya 1 per 100.000. Nah, atau bisa juga menyebutnya menjadi 1 per 10 pangkat 5. Nah, ini sama saja jika didesimalkan menjadi 0,0001. Untuk yang nomor 3 adalah bentuknya pecahan, tapi pangkatnya adalah negatif. Jika 1 per 4 dipangkatkan negatif 3, sama saja dengan, ya kan tadi menurut yang sebelum-sebelumnya, sifat sebelumnya adalah 1 per 4, pangkat min 3 itu sama saja dengan 1 pangkat min 3 per 4 pangkat min 3. Kalau 1 dipangkatnya apapun ya juga 1, ya kan? Hasilnya juga 1. Sebenarnya ini 1 turun ke bawah, tapi tetap di angka atas juga 1. 1 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 1, 4 pangkat 3. Sehingga, ya kan? Oh, oke, maaf. Ini di sini itu tadi mana ya? Nah, ini seharusnya ini kan tadi 1 pangkat 3 turun menjadi 1 pangkat 3. Nah, ini harusnya 4 pangkat min 3, tetap masih 4 pangkat min 3. 4 pangkat min 3 dan 4 pangkat min 3. Agar positif, kita pindah ke atas menjadi dari negatif menjadi positif itu ke atas, yaitu atau sebaliknya, dari yang atas negatif ke bawah menjadi positif. Jadi 4 pangkat 3 menjadi 64. Oke, untuk yang berikutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Ya kan, ada satu bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini bagaimana? Perhatikan bahwa 3 kuadrat ini 3 kuadrat sama dengan 9, itu sama saja dengan akar 9 sama dengan 3, ya kan? 3 kuadrat itu hasilnya 9, berarti jika diakarkan 9-nya hasilnya itu 3. Bentuknya adalah akar 9 dapat ditulis menjadi 9 pangkat 1 per 2. Sebenarnya di sini ada angka 1, jadi akar 9 itu sama saja dengan 9. Di sini itu sebenarnya ada angka 1, menjadi 1. Dan ini sebenarnya ada angka 2-nya, menjadi 1 per 2. Atau bisa kita tulis 9 itu adalah 3 pangkat 2.
pangkat lagi setengah menjadi 3 pangkat 2 kali setengah. Nah, hasilnya ini kan bisa dicoret nih menjadi 3 pangkat 1 atau sama saja dengan 3. 3 itu bisa kembali lagi akar 9 dan seterusnya ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini kan tadi untuk yang akar kuadrat ya. Bagaimana jika akar 8 di sini ada angka 3-nya? Nah, kalau di sini angka 3, berarti yang harus kita lakukan adalah ini sama saja dengan 8. Di sini kan tadi ada angka 1, berarti 1 per angka yang di sini, yaitu 3. Jadi, 8 1 per 3 ya kan. Nah, 8 ini ternyata juga dapat dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 3, ya kan. 2 pangkat 3 kali dipangkatkan lagi ya kan, 1 per 3, menjadi 2 kali pangkatnya 3 kali 1 per 3. Ini bisa dicoret dan menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa A pangkat M akar N sama dengan A M per N. Begitu. Nah, untuk notasi ilmiah ini biasanya digunakan untuk membuktikan bilangan baku, ya kan? Untuk membuat baku, misalkan Najum bikin 2 lama banget. Jadi misalkan adalah sebuah bilangan misalkan 0,0001, ya kan, dibuat bentuk baku ini seperti ini ya bentuknya, A kali A pangkat 10 atau A kali A pangkat 10 pangkat berapa, atau A kali A berapa, seperti itu kan. Ini menjadi 1, ya kan, di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti karena ini koma, berarti artinya itu adalah min, atau ini bisa diartikan ini ya, 0,01, ini bisa diartikan menjadi 0,001, itu kan sama saja dengan 1 per 10.000, ya kan, 10.000, atau 1 per 10 pangkat 4, ya kan, sehingga bisa kita tulis menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah bentuk baku ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Baik, kita masuk ke bentuk akar. Jadi di gambar di samping adalah seorang Pak Ahmad yang merupakan seorang pemborong yang mendapatkan tugas untuk membuat rencana pembangunan taman digital di kotanya. Di mana dalam pembangunan ini, Pak Ahmad mendapat tantangan membuat taman dengan desain berbentuk persegi, mulai dari desain lokasi bangunan, meja, dan tempat duduknya. Dalam pembangunan ini luas masing-masing desain sudah ditentukan dan Pak Ahmad harus menentukan panjang sisi dari masing-masing desain. Tabel berikut akan menyajikan luas daerah masing-masing bangunan. Nah, yang Pak Ahmad butuhkan tadi adalah panjang sisi dari masing-masing desain. Nah, ini tabelnya. Lokasinya adalah 144 meter persegi, mejanya adalah 900 cm persegi, dan kursinya itu 400 cm persegi. Payung mejanya adalah 25 meter persegi. Nah, bagaimana sih cara menentukan dari sisi-sisinya atau panjang sisi setiap desainnya? Nah, ada di tabel berikut ini. Jadi lokasi tadi 144 meter persegi. Persegi di sini berarti menggunakan akar 2 atau akar ini ya, akar yang tidak ada angkanya di sini. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi seharusnya adalah kembar ya kan, 12 kali 12 sehingga menjadi bentuk akarnya menjadi akar dari 144 sama dengan 12. Kemudian untuk mejanya 900 cm persegi, di sini juga ada 2 atau persegi, dan sisi kali sisi berarti menjadi sini adalah 30 kali 30, yaitu kan 900, maka akar 900 adalah 30.
Kemudian untuk kursi 400 cm persegi, sisi kali sisinya berarti adalah 20 kali 20, sehingga sini adalah 20 kali 20, tadi 400, sehingga menjadi sini adalah 20. Kemudian untuk payung meja adalah 25 meter persegi. Dan payung luas perseginya pasti sisi kali sisi. Untuk 25, akar dari 25 adalah 5 kali 5 ya kan? Dari akar 25 tadi hasilnya adalah 5. Baik, pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk sederhana dari bentuk akar adalah akar kuadrat. Di mana akar kuadrat merupakan kebalikan dari bentuk pangkat 2. Tadi kita sudah ya kan di slide sebelumnya bahwa akar kuadrat merupakan kebalikan dari bentuk pangkat 2 yang dapat kita rumuskan sebagai berikut. Jadi jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A. Simbol akar ini disebut tanda akar. Nih, simbol ini merupakan tanda akar yang digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Contohnya adalah akar 25. Akar 25 tadi adalah 5 kali 5, berarti atau 5 kuadrat. Karena 5 kuadrat yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Maka akar dari 5 hasilnya adalah 5. Kemudian akar 169 itu hasilnya 13 karena 13 kuadrat sama dengan 13 kali 13 sama dengan 169. Kemudian akar 144 berarti sama saja dengan tadi berapa? 12, ya kan? Karena 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian 15 itu apa sih akar dari apa yang hasilnya 15? Yaitu akar dari 225 atau 225 sama dengan 15 karena 15 kuadrat adalah 15 kali 15 yang hasilnya juga 225. Nah, kalau tadi adalah pengertian bentuk akar, sekarang adalah menyederhanakan dari bentuk akar. Bentuk akar tidak selalu memiliki nilai rasional. Apa sih itu rasional? Ini tadi adalah bentuknya rasional. Nah, sekarang bagaimana jika bentuknya tidak rasional atau irasional? Rasional itu yang tidak bisa dicari, ya kan? Atau mentok di seperti akar 2. Akar 2 kan tidak ada hasilnya, yaitu akar 3, 1 plus akar 5, itu sesuatu yang susah dicari. Dan sebagainya merupakan bilangan irasional. Nah, contohnya ini ada akar 20. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita ubah menjadi akar 20 ini bisa menjadi irasional, tapi bukan menjadi rasional ya, tapi menyederhanakan sebuah bentuk yang tidak rasional ini. Akar 20, ya, kita cari faktor dari 20, salah satunya adalah bilangan kuadrat. Ingat, bilangan kuadrat adalah hasil kali dua buah bilangan yang sama. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, ya kan ada 1, 4, 9, 16. Nah, salah satunya adalah tadi. Ya kan? Salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, 20 ternyata ada 2 dan 10, ya kan? 20 juga bisa dari 4 dan 5, ya kan? 4 dan 5. Atau tadi ya kan 2 dan 10. 2 dan 10. Mana sih di antara ini yang memiliki salah satunya adalah bilangan kuadrat? Nah, yang memiliki bilangan kuadrat hanya 4. Jadi yang kita gunakan akhirnya adalah akar 20 itu sama saja dengan akar 4 kali 5. Kenapa kita ambil 4 dan 5? Karena 4 tadi adalah bilangan kuadrat sehingga kita bisa akarkan. Nah, tinggallah akar 20 karena sudah disederhanakan menjadi akar 4 kali akar 5. Itu bisa dipisah menjadi akar 4 kali akar 5. Nah, kemudian yang akar 4 ini kan bisa kita akarkan dan hasilnya adalah 2. Sehingga tinggal 2 akar 5, ya kan? Ini 2 akar 5 hasilnya ini. Karena akar 5 tidak bulat, maka penyederhanaan bentuknya akarnya cukup sampai hasil 2 akar 5. Nah, contoh yang ini bentuk akarnya. Faktorkan kuadrat yang memiliki
Nah, ini kan akar 50 yang salah satunya adalah yang bisa diakarkan, berarti akar 25 ya kan, 25 kali 2, sehingga akar 25 adalah 5, dan akar 2 hasilnya tetap, jadi 5 akar 2. Kemudian 75 itu 25 kali berapa? 25 kali 3, sehingga hasilnya 5. Akar 3 tidak bisa diakarkan, berarti tetap menjadi akar 3. Kemudian akar dari 48. Akar dari 48 yang dikalikan, tapi salah satunya adalah bentuk akar, yaitu 16. Akar 16 itu bisa diakarkan menjadi 4, sehingga 4 kali akar 3. Nah, untuk yang berikutnya adalah mengkomparasikan bentuk akar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini A akar C plus B akar C sama dengan A plus B akar C. Begitu juga yang pengurangan. Jadi, yang boleh dijumlahkan adalah memiliki akar yang sama. Jadi ini seperti bilangan aljabar itu. Apabila koefisiennya sama, maka bisa dijumlahkan. Apabila berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Ya kan? Seperti AX plus BX itu kan sama saja dengan A plus B kali ya kan, X. Jadi yang dijumlahkan ini, ya kan? Nah, untuk yang ini juga sama, untuk yang akar. Jadi, contohnya adalah 2 akar 3 ditambah 6 akar 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 6 akar 3, yaitu 8 akar 3. Ya, untuk yang pengurangan juga sama ya. Misalkan 6 akar 5 dikurangi 3 akar 5 sama saja dengan 6 kurangi 3 akar 5. 6 kurangi 3 berapa? 6 kurangi 3 adalah hasilnya 3 akar 5. Nah, untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar, ini ada yang bisa dikalikan hanyalah yang tidak bilangan realnya saja, akarnya tidak. Contohnya adalah 2 kali 3 akar berapa? Misalkan akar 2, berarti menjadi 6 akar 2. Ya kan? Nah, untuk perkalian bentuk akar dan bentuk akar, misalkan ada 2 bilangan bentuk akar, kalau dijumlah memang akar ini tidak dijumlahkan ya, bukan menjadi 2 akar 3 tadi ditambah 6 akar 3 bukan menjadi 8 akar 6. Ini salah ya. Nah, tapi untuk perkalian ini bisa dikalikan. Jadi akar B kali akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, atau C akar D kali E akar F itu sama saja dengan C kali E akar D akar dari D kali F. Contohnya, misalkan akar 2 kali akar 2 kali akar 3 tadi menjadi akar 2 kali 3 atau akar 6. Ya kan? Bisa. Nah, untuk yang ini bisa juga 2 akar 2 kali misalkan 5 akar 3, ini bisa 2 kali 5 akar 2 kali 3 menjadi 10 akar 6. Itu bisa untuk perkalian. Terus kita lanjut ke yang berikutnya adalah pembagian bentuk akar. Nah, untuk pembagian bentuk akar ini adalah kita menggunakan 3 ini, yaitu di penyederhanaan pembagian bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut akan dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Untuk A, B bilangan rasional non-negatif, maka berlaku akar A sekawan dengan akar A, dan A plus akar B sekawan dengan A min akar B. Yang C, akar A plus akar B sekawan dengan akar A min akar B. Contoh misal di sini untuk yang A, misal 8 akar 2, ya kan?
kali sama dengan, berarti ini dirasional kalau menjadi 8 akar 2, tadi sekawannya adalah A akar A juga, maka kita kalikan sekawannya itu akar 2 kali akar 2, menjadi 8 akar 2, akar 2 kali akar 2, maka hilanglah bentuk akarnya menjadi 2. Atau sama saja 8 dibagi 2 adalah 4 akar 2. Kemudian untuk contoh soal B, misalkan adalah nah sini. Misalkan 2 per 1 plus akar 3 sama dengan berapa? Berarti dikalikan akar sekawannya, yaitu 2 per 1 plus akar 3. Akar sekawan dari 1 plus akar 3, yaitu 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Maka menjadi 2 kali 1 min akar 3 per 1 min 3 saja, ya kan? Ini tuh bisa dikalikan dengan cara, maksudnya adalah bisa dikalikan dengan cara seperti ini. 1 plus akar 3 kali 1 min akar 3, itu dikalikan ini 1, ya kan? 1 kali min akar 3 min 1 kali min akar 3 berarti min akar 3, terus akar 3 kali 1, yaitu plus akar 3, dan akar 3 kali min akar 3 adalah min 3. Sehingga ini bisa dicoret, tinggal 1 min 3. Kita hapus dulu. Kemudian setelah ini, kita masuk, berarti tinggal dioperasikan, yaitu menjadi min 1, ya kan? Jadi 2 kali min 1, berarti 2 min, jadi ini kan 2, menjadi 2 kali 1 min akar 3 kali 2, ya kan? Ini min 2. Maka hasilnya kan min 1 kali, ini kan dicoret, hasilnya ada min 1-nya, tinggal 1 kali 1 min akar 3, tinggal dikalikan, menjadi min 1 plus akar 3. Atau bisa kita ubah menjadi akar 3 plus 1. Akar 3 min 1. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, itu akar A plus akar B, maka sekawannya itu akar A min akar B. Nah, kita akan mencari ya bentuknya contoh. Contohnya adalah akar 3 min akar 2 per akar 3 plus akar 2. Nah, maka kita kalikan bentuk sekawan dari yang bawah. Bentuk sekawan dari yang bawah berarti akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Hasilnya adalah akar 3 min akar 2 kuadrat per 3 plus min 2. Sehingga menjadi ini dikalikan kuadrat, yaitu 3 min 2 akar 6 plus 2 per 3 kurangi 2 adalah 1. Menjadi 3 ditambah 2 itu 5 min 2 akar 6. Kita masuk ke logaritma. Seperti apa sih penerapan dari logaritma? Jadi di dalam logaritma itu biasanya ada di fisika dan listrik dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang sunyi terkadang, ya ini contoh dalam penerapan di dalam suara. Jadi dalam keadaan sunyi terkadang kamu bisa mendengar suara yang mungkin akan sulit didengar dalam keadaan biasa. Setelah berbaring di tempat tidur, kamu juga bisa seakan-akan mendengar darah berdenyut di telinga.
Tapi ketika sedang duduk di dalam mobil sambil mendengarkan radio, kamu tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang di sebelahmu. Hal ini bisa disebut sebagai intensitas bunyi. Tapi apakah kalian pernah menghitung taraf intensitas bunyi yang kita dengarkan? Jika taraf intensitas bunyi atau TI dicari menggunakan rumus TI sama dengan 10 log 1I per I0. Nah, di sini kita menggunakan log, ya kan? Untuk mencari tentang ini, ternyata kita harus memiliki kemampuan dari logaritma. Nah, seperti apa sih itu sifat-sifat dari logaritma juga? Sifat-sifat dari logaritma ada beberapa, yaitu misalkan ini A sama dengan log A. A log A sama dengan 1. Nah, contohnya adalah 2 log 2. Jadi, jika kembar, ini sama ininya kembar, maka hasilnya adalah 1. Untuk yang sifat kedua, yaitu P log 1. Nah, untuk yang kedua itu 2P log 1 sama dengan 0. Jadi, apabila yang sebelah sininya adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Itu karena yang P ini pangkat 0, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian untuk sifat yang ketiga adalah P log AB, sehingga menjadi penjumlahan, yaitu P log A ditambah P log B. Contohnya adalah 2 log 15 sama aja dengan 15 itu kan perkalian dari 3 kali 5, ya kan? Menjadi 3 kali 5 itu 2 log 3 ditambah 2 log 5. Begitu juga dengan 3 log 2 ditambah 3 log 5 itu sama saja dengan 3 log 10, karena 2 kali 5 adalah 10. Untuk yang nomor 4 yaitu P log A per B, yaitu P jika tadi perkalian adalah dijumlah, sekarang adalah pembagian itu dikurangi, sehingga menjadi P log A min P log B. Contohnya adalah 2 log 5 per 3 sama saja dengan 2 log 5 dikurangi 2 log 3. Untuk sifat yang kelima, A log B sama saja dengan log B per log A. Contohnya adalah 2 log 3 sama saja dengan log 3 per log 2. Begitu juga dengan 5 log 2 itu sama saja dengan log 2 per log A log B pangkat C. Nah, ini untuk pangkat C-nya, untuk C-nya itu bisa dikeluarkan menjadi di luar. C sama dengan A log B, tinggal A log B-nya. Contohnya adalah 2 log 3 pangkat 5, sehingga menjadi 5, 2 log 3. 3 log 5 pangkat 2 juga sama, 2-nya dikeluarkan, kemudian menjadi tinggal 3 log 5. Untuk sifat yang nomor 7 adalah A pangkat D log B pangkat C. Semuanya berarti ada pangkatnya. Itu semua pangkatnya menjadi dikeluarkan, tapi sama seperti akar. Jadi pertama adalah yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sana sebagai penyebut, menjadi C per D. Jadi C ini sebagai pembilang dan D ini sebagai penyebut. Jadi C per D sama dengan A log B. Contohnya adalah 2 pangkat 4 log 3 pangkat 5 sama dengan 5 per 4 kali 2 log 3. Ya kan? Untuk 3 pangkat 2 log 5 pangkat 4 sama saja dengan 4 per 2 sama kali 3 log 5. Yaitu sama dengan 2, 3 log 5. Untuk sifat yang ke-8, A log B kali B log C. Langsung saja, yaitu menjadi A log C. Kenapa begitu? Contohnya adalah 2 log 3 kali 3 log 5. Ternyata ini bisa dicoret, sehingga menjadi tinggal 2 log 5. Ini juga angka 2-nya bisa dicoret. Untuk sifat yang ke-9 yaitu A pangkat A log B sama dengan itu B. Jadi apapun di sini, kalau udah 2 kali pangkat 2 log 8, itu langsung sebelah sininya hasilnya, itu 8. Gitu juga dengan 2, 3 log 9, itu langsung 9-nya hasilnya. Untuk yang sifat ke-10, A log B itu sama saja dengan 1 per B log A. Misalkan 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Nah, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita belajar untuk materi yang lain.